Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri Tiawarman dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Hendri Tiawarman NIM 19042063 dengan rekan saya yaitu Nikita Sriwindi dengan NIM 19042022. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas makalah kami mengenai pengertian dan teknik memilih informan dalam paradigma penelitian kualitatif dalam mata kuliah metode penelitian administrasi tentang desain penelitian kuantitatif. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu penelitian kuantitatif, dan fokus pembahasan kedua yaitu bagaimanakah teknik pemilihan informan dalam paradigma penelitian kualitatif. Baiklah, di sini saya akan membaginya menjadi dua. Yang pertama mengenai pengertian desain penelitian kuantitatif akan saya bahas sendiri, yaitu menurut Schlein pada tahun 2018 dia mengungkapkan bahwa desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian yaitu menggunakan desain penelitian explanatory, di mana desain explanatory juga disebut sebagai penelitian verifikatif yang bertujuan untuk menguji kebenaran melalui pengujian hipotesis tentang sebab akibat antar variabel yang diteliti. Selanjutnya, Schlein juga mengungkapkan penelitian kuantitatif yaitu metodologi kuantitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan pada umumnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Sedangkan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa metodologi penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan penggunaan dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan metode statistik yang digunakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Dalam metode penelitian ini, para peneliti dan ahli statistik menggunakan kerangka kerja matematika dan teori-teori yang berkaitan dengan kuantititas yang dipertanyakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nikita Sriwindi. Kepada Nikita Sriwindi dipersilahkan. Teknik pemilihan informan dalam paradigma penelitian kuantitatif. Yang pertama, jenis pemilihan informan, tujuan dan karakteristik. Extreme case sampling atau deviant case sampling informan dipilih berdasarkan kasus-kasus yang ekstrim dan menyimpang, mendapat pembelajaran dari fenomena tertentu dan manifestasinya, misalnya kasus keberhasilan atau kegagalan pengobatan. Yang kedua yaitu intensity sampling pemilihan informan, berdasarkan kasus yang hebat namun tidak ekstrim atau berada di atas atau bawah rata-rata. Misalnya, mahasiswa yang berhasil atau gagal. Selanjutnya, yang ketiga, maksimum variation sampling, bertujuan untuk mendapatkan rentang sebuah kasus sehingga diperoleh keragaman dimensi. Misalnya, pemilihan dokumen yang unik atau memiliki variasi yang berbeda untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi. Yang keempat, homogeneous sampling, bertujuan untuk menitik beratkan analisis pada suatu masa lalu, mengurangi variasi, menyederhanakan analisis atau memfasilitasi wawancara kelompok. Selanjutnya adalah
Typical case sampling bertujuan untuk mendeskripsikan atau menceritakan sesuatu objek secara normal atau dalam batas rata-rata. Yang keenam, critical case sampling bertujuan untuk mendapatkan kesamaan logis dan penggunaan informasi yang maksimal pada satu kasus kritis yang dapat diterapkan pada kasus lainnya. Contohnya, pemilihan kasus penanganan kecelakaan kerja yang bersifat fatality untuk diterapkan pada kasus kecelakaan kerja lainnya. Yang ketujuh, snowball sampling atau can sampling, pemilihan informan berdasarkan informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua, dan seterusnya. Metode ini sangat baik untuk penggunaan wawancara mendalam. Yang kedelapan yaitu criterion sampling, bertujuan untuk mendapatkan informan atau kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Misalnya pemilihan anak-anak yang menyalahgunakan obat atau narkotika. Metode ini juga bertujuan untuk mengetahui kualitas atau mutu suatu objek. Yang kesembilan, teori based sampling atau operational construct sampling atau theoretical sampling, bertujuan untuk mengetahui manifestasi dari konstruksi teori dari permasalahan diangkat sehingga dapat dilakukan elaborasi dan pengujian terhadap konstruk dan variasinya. Yang selanjutnya yaitu confirming and disconfirming case, bertujuan untuk mengelaborasi dan menggali analisis awal, mendapatkan kondisi pengecualian dan menguji variasi. Selanjutnya yaitu stratified purposeful sampling, bertujuan untuk menggambarkan karakteristik beberapa subjek kelompok dan membandingkan beberapa fasilitas. Misalnya pemilihan informan yang melakukan imunisasi di puskesmas dengan di klinik swasta. Selanjutnya yaitu opportunistic sampling. Pemilihan informan dilakukan saat studi lapangan dan peneliti mencari kesempatan memilih informan saat terjadi keadaan yang tidak diharapkan. Misalnya kecelakaan, kegagalan yang bersifat fleksibel. Selanjutnya yaitu purposeful random sampling. Sama dengan jumlah sampel yang kecil. Pemilihan informan dengan menambahkan atribut tertentu untuk mendapatkan jumlah informan yang diharapkan. Hal ini dilakukan ketika peneliti berhadapan dengan jumlah informan yang banyak agar dapat mengurangi bias informasi. Yang ke-14, sampling politically. Pemilihan informan dengan teknik ini tidak mengikutsertakan subjek yang sensitif secara politis sehingga akan menguburkan fokus studi. Misalnya peneliti tidak mengikutsertakan pekerja yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan di sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu convenience sampling. Pemilihan informan pada teknik ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan peneliti seperti menyesuaikan dengan waktu, tenaga, dan biaya. Teknik ini memiliki tingkat rasionalitas, kredibilitas, dan validitas informasi yang paling rendah. Selanjutnya yang ke-16, combination purposeful atau mixed sampling. Pemilihan informan dengan metode triangulasi yang bersifat fleksibel. Teknik ini memiliki kelebihan karena dapat menggabungkan minat dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, merekrut informan. Masalah selanjutnya dalam merancang informan penelitian kualitatif adalah melakukan perekrutan informan atau menentukan pihak yang bersedia memberikan informasi yang cukup dan tepat. Pada dasarnya, perekrutan yang melibatkan lebih dari satu informan penelitian dapat mengikuti pola perekrutan tenaga kerja dengan ketentuan yang diatur oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis peran informan. Yang dimaksud dengan informan di sini adalah kedudukannya dalam pengumpulan data, penelitian hingga dapat menghasilkan informasi yang relevan. Kedudukan tersebut dapat
katakan sebagai informan kunci utama atau pendukung. Dengan demikian, peran informan penelitian dapat ditentukan berdasarkan teori dan berdasarkan penelitian. Penentuan peran berdasarkan teori digunakan pada penelitian yang bermaksud dengan menambah landasan sebuah teori. Sedangkan penentuan peran informan pada masalah penelitian bertujuan untuk memberikan informasi sesuai dengan indikator-indikator permasalahan yang akan digali oleh peneliti. Biasanya digunakan pada penelitian kualitatif yang bertujuan mengevaluasi suatu program, mengetahui pendapat opini seseorang atau memahami atau mempelajari perilaku seseorang dan sebagainya. Selanjutnya adalah mencari informasi ketersediaan informan yang sesuai tahap selanjutnya. Peneliti mengidentifikasi ketersediaan informan di lapangan. Untuk mendapatkan informasi ini, peneliti dapat memperolehnya dari orang yang dianggap senior atau dituakan dalam lingkup sosial masyarakat seperti tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, kepala adat, tokoh agama, dan sebagainya. Pada beberapa kasus, orang-orang dituakan dalam tatanan sosial masyarakat dapat dijadikan informan kunci bila memenuhi kriteria dan dapat kooperatif dengan peneliti. Yang ketiga adalah memutuskan penerimaan atau penolakan informan. Namun demikian, keputusan tentang menentukan siapa yang dapat menjadi informan tetap ada pada peneliti. Hal ini untuk menghindari bias informasi bila penentuan hanya ditentukan oleh pihak dari luar tim penelitian. Kondisi ini umumnya terjadi pada penelitian yang bertujuan mengevaluasi suatu program atau kinerja sebuah organisasi. Seringkali penentuan informan ditentukan oleh pimpinan atau program organisasi untuk memastikan hasil yang subjektif berdasarkan keinginan pimpinan. Selanjutnya yaitu baiklah. Itulah materi makalah dari kelompok 11. Baiklah, saya di sini akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan yang telah dibacakan oleh kelompok 11. Kesimpulan. Desain penelitian sangatlah penting untuk dipelajari. Karena desain penelitian seperti ditunjuk jalan bagi peneliti yang menuntun dan menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar dalam penelitian kuantitatif, seorang peneliti tidak dapat melakukan penelitian dengan baik, karena peneliti tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Dalam metode ini, para peneliti dan ahli statistik menggunakan kerangka kerja matematika dan teori-teori yang berkaitan dengan kuantitas yang dipertanyakan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematif terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif lebih diarahkan untuk meneguhkan teori, yang mana tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Metode penelitian ini mempunyai kelemahan sendiri, sedangkan proses penelitian kuantitatif pada umumnya dibagi atas dua. Yang pertama, statistik deskriptif, dan yang kedua itu statistik inferensial. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 11. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mewakili kelompok 11 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.